Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang berhormat Kepala SDN 1 Jogopaten, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 1 Jogopaten serta staf. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkat, rahmat serta nikmatnya, terutama nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Sebelumnya, marilah kita buka kegiatan siang hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tersebut tadi dapat membuat kegiatan ini berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya, sambutan dari Kepala SDN 1 Jogopaten kepada Ibu Sopinatun dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SDN 1 Jogopaten, wabil khusus Ibu Niken yang saya banggakan adalah kita senantiasa menjaga puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qaulina ta'abid alhamdulillahirabbil alamin, bahwa pada kesempatan siang ini kami masih bisa melaksanakan tugas. Mudah-mudahan selamat tanpa ada halangan apapun. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang mana hari ini masih bisa melaksanakan tugas, terutama untuk menghadiri acara dari salah satu guru, yaitu Bu Niken, dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif dan Niken Dwi Setianingsih CGP angkatan 10 dari Kabupaten Kebumen. Kami mengucapkan selamat dan berbahagia dari SC kami ada satu yang di tahun ini angkatan 10 untuk mengikuti program Kemendikbud, yaitu calon guru penggerak. Mudah-mudahan Ibu Niken bisa selamat sampai akhir nanti menjadi guru penggerak dan untuk bisa digunakan sebagaimana sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada Ibu Niken kami tidak bisa memberikan apa-apa, hanya banyak doa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Bu Niken bisa menjaga waktunya, menjaga kesehatan, karena di sisi lain juga masih ada kewajiban yang harus diselesaikan, yaitu mengajar. Di samping mengajar juga menyelesaikan kewajiban menjadi calon guru penggerak. Harapan kami untuk guru-guru yang lain, monggo tambah semangat agar nanti di SC kami itu hanya satu yang mengikuti seleksi calon guru penggerak. Yang terakhir, kami ucapkan sekali lagi mudah-mudahan Bu Niken bisa menjaga kesehatan, keselamatan, bisa menjalankan dari tahap demi tahap sampai sukses. Yang dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami serahkan kepada Saudara Niken Dwi Setianingsih. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sopinatun selaku Kepala SDN 1 Jogopaten. Terima kasih untuk doa dan juga dukungannya untuk saya untuk menjalani tugas
saya sebagai seorang guru dan juga sebagai calon guru penggerak, alhamdulillah dapat berjalan secara beriringan. Bagi Ibu yang ada kegiatan lain, dipersilahkan jika mau melanjutkan aktivitasnya. Untuk selanjutnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini. Mengingat di akhir tahun ajaran pastilah banyak kesibukan yang sedang dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut. Untuk pada hari ini, kegiatan ini kita akan membahas tentang budaya positif. Sebelumnya perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan yang membersamai saya selama saya mengikuti kegiatan guru penggerak di angkatan 10 ini. Saya sendiri Niken Dwi Setianingsih merupakan calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Kebumen. Selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini, saya dibersamai oleh fasilitator saya, yaitu Ibu Anita Sukarini yang berasal dari Solo. Kemudian selain itu juga didampingi oleh Ibu Waliatun selaku pengajar praktik yang merupakan kepala SDN 3 Paturejo dari Bogor. Itu sekilas perkenalan dari saya dan juga fasilitator dan pengajar praktik di angkatan 10, khususnya yang membersamai saya dalam menjalani pendidikan guru penggerak ini. Nah, selanjutnya di sini tugas aksi nyata di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Jadi di sini bukan semata-mata hanya untuk menyelesaikan tugas aksi nyata yang ada di modul 1.4, tapi memang budaya positif ini sangatlah penting untuk kita terapkan dan kita pahami. Saya berdiri di depan sini bukan bermaksud sebagai guru atau yang lebih tahu tentang budaya positif, tapi kita di sini sama-sama untuk sharing, berbagi terkait dengan budaya positif. Nah, selanjutnya konsep inti yang akan kita bahas atau kita pelajari di budaya positif ini, yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian juga ada disiplin positif, motivasi perilaku, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, dan juga segitiga restitusi. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu terkait dengan konsep-konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Nah, yang pertama terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di era paradigma perubahan belajar ini yang sebelumnya pembelajarannya itu bersifat klasikal tanpa kita memperhatikan dari karakter maupun kebutuhan belajar siswa, di sini dengan adanya perubahan paradigma baru kita lebih memfasilitasi siswa sesuai dengan karakter dan kebutuhannya masing-masing, sehingga akan tercipta profil pelajar Pancasila. Nah, makna disiplin. Coba Bapak Ibu sekalian ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak Bapak Ibu sekalian yang pertama itu apa? Peraturan, mungkin gitu kan ya, taat. Nah, mungkin yang akan terlintas di benak kita pertama kali itu ketika mendengar kata atau istilah dari disiplin adalah kita harus taat terhadap aturan atau patuh terhadap aturan. Nah, di sini makna disiplin itu kebanyakan orang akan
anak murid. Nah, berdasarkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara sejalan dengan pandangan dari Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline pada tahun 2001, Diani menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Dan kata disiplin itu sendiri juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin, atau yang disebut dengan murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan kenapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan lagi motivasi ekstrinsik. Jadi kalau kita meyakini sesuatu dari dalam diri kita akan nilai itu berarti sudah berasal dari motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Berbeda dengan kalau kita meyakini sesuatu karena adanya dorongan atau motivasi dari luar. Nah, itu kan berarti belum tumbuh dari motivasi internal dari kita sendiri. Nah, di dalam disiplin positif itu terkandung nilai-nilai kebajikan. Yang saya tampilkan di depan ini merupakan salah satu contohnya. Nah, nilai-nilai kebajikan itu banyak, tidak hanya ada yang ada di depan sini, bisa juga dari profil pelajar Pancasila dan juga nilai-nilai universal lainnya yang diyakini nilainya itu membawa dampak yang baik atau positif. Nah, di sini saya mengambil nilai kebajikannya berasal dari The Virtuous Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Di sini ada peduli, rajin, integritas, dan rasa hormat. Nah, di situ peduli itu turunannya ada keterusterangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa, dan gotong royong. Ada keberanian, kesatuan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, harga diri, dan rendah hati. Selanjutnya ada kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Dan ini masih banyak yang lainnya, model-model nilai kebajikan. Nah, ini saya mengambil salah satu contohnya dari proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya ini nanti ada permainan tentang cobalah membuka. Jadi nanti ada 2 orang ya, ada yang berperan sebagai si A dan juga si B. Jadi nanti si A ini tugasnya adalah menetapkan salah satu tangan. Nah, di dalam genggamannya itu nanti sudah tertulis apa yang menurut Bapak Ibu berharga di dalam diri Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang B nanti tugasnya kami yang B itu untuk membujuk supaya si A mau membuka kepalan tangannya. Boleh dengan cara merayu, mengintimidasi misalkan supaya mau untuk membuka kepalan tangannya, menggoda atau juga menggelitiki misalkan, itu bisa ya. Nanti saya bagikan kertasnya, silakan nanti dituliskan yang menurut Bapak Ibu paling bernilai menurut Bapak Ibu itu apa, dituliskan di secari kertas, kemudian nanti digenggam. Jadi nanti silakan dituliskan di stiker note apa yang menurut Bapak Ibu itu paling berharga
di dalam diri Bapak Ibu. Boleh misalkan keluarga, atau misalkan berlian 100 gram misalkan, atau emas, atau apa, silahkan monggo yang menurutnya putar misalkan yang berharga sawah, boleh ditulis sawah misalkan gitu. Jadi nanti dituliskan, silahkan nanti digenggam sekuat-kuatnya. Kemudian tugasnya rekan yang satunya adalah untuk mencoba segala cara supaya rekan si A ini mau untuk membuka genggaman tangannya. Nah, si A ini nanti bagaimana caranya supaya genggamannya itu juga jangan sampai terlepas. Sudah? Volunteer mungkin coba Bu Arya sudah? Bu Agus? Ini berperan si A atau si B? Saya yang kasih. Oh ya, berarti Bu Agus yang B ya, yang bertugas untuk merayu Bu Arya supaya sampai mau untuk membuka genggaman tangan. Nah, Coba saya minta ininya. Saya punya sesuatu yang bagus sekali. Apa ya? Diminta. Saya punya sesuatu. Saya diminta. Ya? Diminta. Kenapa sih kok nggak boleh? Nggak boleh. Kok susah banget ya? Aku punya sesuatu ini. Di sini. segala macam cara buat Nggak boleh diminta. Nanti kasih uang. Kasih uang minta berapa? Enggak. Masih berat kayak ini. Masa sih? Iya. Enggak. Pasti ini bisa. Enggak bisa ya. Terima kasih kepada Bu Agus dan Bu Arya. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu kepada Bu Agus dan Bu Arya yang sudah melakukan permainan cobalah buka. Ternyata Bu Arya tidak mau membuka genggamannya. Padahal Bu Agus sudah melakukan berbagai macam cara, mulai dari merayu, menggelitiki, tapi Bu Arya begitu kuatnya untuk menggenggam terus apa yang ada di genggamannya itu. Coba Bu Arya, tadi yang digenggam itu apa sih sampai kok sebegitu kuatnya menggenggam Bu Arya? Tadi pertanyaannya adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan saya. Saya menjawabnya adalah keluarga. Kenapa saya menjawab keluarga? Karena keluarga itu sangat-sangat berarti bagi saya. Makanya tadi saya dikritiki, mau dikasih uang berapapun saya tidak mau. Karena keluarga itu yang sudah memberikan dorongan, intinya adalah keluarga itu bagi saya adalah yang nomor satu. Seperti itu. Oke, terima kasih sekali jawabannya luar biasa dari Bu Arya ya. Jadi ternyata yang digenggam erat oleh Bu Arya itu adalah keluarga. Mau dikasih uang berapapun tadi sama Bu Agus, Bu Arya tidak rela untuk melepaskan genggamannya karena keluarga itu tidak ternilai dengan apapun. Oke, luar biasa ya. Jadi kalau dari permainan tadi yang sudah dilakukan tentang cobalah menggenggam itu, ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita sendirilah yang mengontrol diri kita
yang diyakini oleh Bu Arya itu tidak ternilai dengan apapun. Mau dikasih uang berapapun tidak akan bisa menggantikan nilai dari keluarga. Jadi Bu Arya meyakini bahwa keluarga itu segala-galanya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, jadi manusia itu memutuskan sesuatu untuk bergerak itu berdasarkan dari motivasi. Nah, yang pertama motivasi ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang akan melakukan sesuatu karena takut akan dihukum. Misalkan siswa kita ketika tidak mengerjakan PR takut nanti dihukum supaya mengerjakan di luar kelas, atau disuruh menulis berapa kalimat, 10 kalimat atau 100 kalimat. Nah, untuk menghindari hukuman tersebut atau rasa tidak nyaman yang dialami oleh siswa, maka siswanya dengan terpaksa karena adanya hukuman atau nanti akan menimbulkan rasa tidak nyaman di dalam dirinya akan melakukan kegiatan tersebut. Nah, ini motivasinya berarti belum berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, masih karena faktor eksternal. Tadi adanya hukuman yang membuat siswa itu mau melaksanakan atau mau mengerjakan PR. Nah, kemudian yang kedua, motivasi mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, contohnya misalkan siswa mau datang tepat waktu atau datang lebih awal karena nanti siswa yang datangnya lebih awal akan mendapatkan reward atau imbalan dari bapak atau ibu gurunya. Nah, jadi melakukan itu bukan karena semata-mata meyakini nilai kebaikan yang terkandung dari datang tepat waktu atau disiplin, tapi karena mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga motivasinya belum berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, karena masih berasal dari motivasi eksternal atau adanya pengaruh dari luar. Kemudian yang ketiga, motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, ini misalkan siswa yang datangnya pagi atau disiplin meyakini bahwa nilai disiplin itu baik untuk dia, bukan karena adanya hukuman ataupun imbalan dari orang lain. Jadi di sini sudah tertanam dalam diri siswa itu bahwa nilai disiplin dia yakini sebagai nilai yang dipercaya dapat membawa pengaruh kebaikan terhadap siswa itu sendiri. Nah, ini motivasinya sudah berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, sudah berasal dari motivasi internal, seperti itu. Nah, kita beralih terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Bila kita melihat kata disiplin tadi tanpa ada kata tambahan positif di belakangnya, sesungguhnya merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Seperti itu. Jadi disiplin itu sebenarnya sudah membawa makna identitas yang sukses. Namun kalau untuk hukuman itu lebih identitas ke yang gagal. Nah, selanjutnya di sini ada tabel. Tadi kan disebutkan bahwa hukuman itu merupakan identitas yang gagal, dan disiplin itu tadi terbagi menjadi dua, ada konsekuensi dan restitusi. Ini merupakan identitas yang sukses. Nah, biasanya ini ciri-cirinya ya, untuk hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalkan dihukum
menyakitkan secara psikis karena dilihat oleh teman-teman yang lainnya, akan menimbulkan rasa malu. Nah, itu kan menyakitkan secara psikis. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Nah, di sini ketika murid atau anak itu mendapatkan hukuman, otomatis kan akan terngiang-ngiang atau terkenang sepanjang masa. Oh, dulu pernah dihukum karena nggak memakai sepatu atau nggak memakai kaos kaki sesuai dengan jadwalnya, disuruh membersihkan WC misalkan. Itu kan akan membuat memori yang kurang baik bagi siswa. Nah, korban mendapat keadilan. Nah, tapi di sini ada korban yang mendapat keadilan. Misalkan ada situasi atau kasus ketika siswa berselisih paham atau berantem misalkan nih, si A dengan si B. Nah, si A sebagai pelaku dan si B-nya sebagai korban. Ketika si A mendapatkan hukuman dari bapak atau ibu guru, otomatis si B akan merasa, wah, si A tadi sudah mendapat hukuman dari pak guru atau bu guru. Dia merasa sudah mendapat keadilan karena dia sudah melihat bahwa pelakunya itu mendapatkan hukuman. Seperti itu. Kemudian murid, anak akan tersakiti. Selanjutnya ada perilaku pasif agresif meningkat. Nah, untuk yang identitas sukses ini terbagi menjadi dua, yaitu ada konsekuensi dan juga restitusi. Kalau konsekuensi itu sendiri sesuatu yang harus terjadi. Nah, yang kedua tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Nah, di sini konsekuensi itu biasanya kan sudah ada kesepakatan sebelumnya. Jadi ketika anak melanggar atau siswa melanggar, nanti akan mendapatkan konsekuensinya apa? Berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman kan serta-merta, tiba-tiba pada saat itu. Kalau konsekuensi ini sebelumnya sudah ada perjanjian terlebih dahulu. Ketika nanti melanggar, konsekuensinya apa? Itu. Kemudian korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Akibat tidak nyaman ketika mendapatkan konsekuensi. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, karena bukan dari siswanya itu sendiri yang membuat solusi terkait permasalahan yang dihadapi, sehingga ini akan bertahan dalam jangka waktu yang lebih pendek. Kemudian yang kedua dari identitas sukses itu sendiri adalah restitusi. Restitusi ini merupakan pilihan. Restitusi ini untuk menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi di restitusi ini kita mengingatkan kembali nilai-nilai atau keyakinan yang telah kita sepakati bersama sebelumnya itu apa. Jadi nanti siswa itu sendiri yang akan mencari solusinya. Gitu. Nah, korban mendapat ganti, kemudian murid atau anak akan mendapatkan penguatan dan masalahnya akan dapat terpecahkan. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah membahas terkait dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini saya ada kuis terkait dengan hukuman atau konsekuensi. Jadi nanti Bapak dan Ibu silahkan tuliskan yang soal nomor 1. Nanti cukup dituliskan nomor 1, misalkan menurut Buddha hukuman, tulis hukuman. Nomor 2 kalau misalkan nanti menurut Bu Ari yang konsekuensi, angka 2 tulis konsekuensi. Nanti saya bagi lagi ini sticky note-nya. Ya, silakan 1 apa, 2 apa, seperti itu. Nanti yang sudah silakan ditempelkan di whiteboard. Ya, nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu tidak akan terlambat lagi ke sekolah, maksudnya gitu ya. Itu termasuk
termasuk hukuman atau konsekuensi. Tinggal tulis nomornya saja. Nanti bagi yang sudah selesai, silakan dapat ditanggalkan. Yang soal nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Dan soal yang nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang soal nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ditempelkan di sebelah sini bagi yang sudah selesai. Sudah ya, terima kasih kepada Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat di sini ada nomor 1 hukuman ya, benar ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, hukuman ya, betul. Ini udah betul semua, good job. Terima kasih Bu Teriati. Kemudian yang soal nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman ya, betul, hukuman ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman ya, hukuman. Oke, jawab. Kemudian yang nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi ya, betul, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Oke, jawab. Betul. Kemudian yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Nah, ini ada yang konsekuensi. Kemudian yang terakhir, nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJMK, konsekuensi. Ini ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi. Oke. Nah, jadi intinya itu berdasarkan bagian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa hukuman itu bersifat
bersama. Sedangkan untuk keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai universal yang diakui sebagai nilai positif. Nah, ini bisa mengambil nilai-nilai positifnya itu dari 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation atau IHF, kemudian dari Lifelong Guidelines and Life Skill atau dari proyek-proyek nilai kebajikan. Jadi kalau keyakinan kelas itu biasanya masih bersifat umum. Misalkan di kelas itu meyakini nilai disiplin itu baik. Nah, berarti yang diambil dari situ nilai positifnya adalah terkait dengan disiplin. Disiplin ini kan cakupannya luas. Bisa datang tepat waktu, bisa mengerjakan tugasnya juga tepat waktu, seperti itu. Kemudian bisa juga mengambil nilai kejujuran. Nah, ini kan lebih umum sifatnya. Sedangkan peraturan kelas, kalau kesepakatan kelas itu sendiri merupakan peraturan kelas yang ini biasanya lebih sudah lebih detail gitu. Nah, kemudian mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kalau ada pertanyaan misalkan mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm ketika kita mengendarai kendaraan bermotor, terutama roda 2 ya. Nah, kemungkinan jawabannya kan untuk keselamatan kan? Jadi kita meyakini nilai positifnya itu adalah keselamatan. Dengan menggunakan helm, amit-amitnya ketika terjadi kecelakaan akan mengurangi resiko kecelakaan yang lebih parah untuk melindungi kepala. Nah, itu di situ kita meyakini adanya nilai keselamatan. Nah, ketika waktu itu terjadi COVID, kita akan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Nah, kita melakukan itu semua untuk apa? Kita meyakini adanya kesehatan dan keselamatan, seperti itu. Nah, dari nilai-nilai kesehatan atau keselamatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan atau nilai yang kita yakini. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, maupun agama. Nah, selanjutnya terkait dengan pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini tadi sifatnya lebih abstrak daripada peraturan. Dan peraturan itu lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal. Tadi nilai-nilai universalnya ya. Nah, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak supaya mudah untuk diingat oleh peserta didik atau murid kita. Jadi percuma kalau keyakinan kelasnya banyak tetapi tidak terlaksana secara maksimal, itu kan kurang baik ya. Lebih
diyakini di kelas 5. Selanjutnya ini terkait kegiatan-kegiatan untuk membuat keyakinan kelas. Bisa menggunakan tabel T dan tabel Y. Di sini tabel T itu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Di sini saya mengambil nilai universalnya itu rasa diterima dan dimiliki. Jadi ketika kita meyakini rasa diterima dan dimiliki itu akan tampak seperti apa? Nah, akan melibatkan semua anggota kelompok. Ini yang nampak. Yang tidak nampaknya mengucapkan salah satu teman. Kemudian tampaknya itu memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita berhasil. Jadi kalau ada teman di kelasnya misalkan juara Popda, O2SM, FL2S, FLS2M, nah ketika mendapatkan prestasi nanti memberikan penguatan. Nah ini berarti sudah memunculkan nilai rasa diterima dan dimiliki. Nah yang tidak tampak sepertinya ini marah atau merasa iri ketika ada temannya yang berhasil. Kemudian yang ketiga, menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapat musibah. Jadi kita membiasakan kalau di kelas ada yang sedang tidak masuk atau sakit, teman-teman sekelas yang lainnya juga menanyakan kabarnya kepada siswa itu. Ketika sudah melaksanakan itu berarti kan sudah memunculkan rasa diterima dan dimiliki di kelas itu. Ketika sakit, di WA dari teman yang lainnya atau bahkan dijenguk, itu kan akan merasa bahwa dia diterima dan dimiliki di kelas tersebut. Nah yang tidak tampak sepertinya ini acuh tak acuh terhadap teman yang sedang kurang sehat atau mendapat musibah. Jadi kalau di kelasnya ada yang sakit udah berhari-hari sampai seminggu cuek aja nggak ditengok, itu kan akan merasa dirinya tidak diterima di kelas itu. Seperti itu. Nah kemudian untuk tabel Y ini ada terdengar, terlihat dan berperilaku. Kalau yang terdengar yang ini berarti kita mendengar ada misalkan satu orang yang berbicara, yuk saya bantu, atau kita bisa selesaikan ini bersama, atau bisa juga menggunakan 4 kata ajaib: tolong, terima kasih, maaf, dan permisi. Gitu. Nah yang terlihat ini misalkan memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Jadi mau memegang barang itu izin terlebih dahulu terhadap pemiliknya. Atau bisa juga senantiasa berbuat baik atau berbagi. Ini sikapnya dapat kita lihat. Kemudian yang ketiganya yaitu berperilaku. Berperilaku ini misalkan tersenyum ramah, memberikan salam atau berjabat tangan. Pagi-pagi ini sudah dilaksanakan ya di sekolah kita ketika pagi hari berjabat tangan. Gitu. Kemudian memberikan ruang bekerja. Seperti itu. Ini kegiatan-kegiatan untuk membuat atau menyusun keyakinan kelas bisa menggunakan tabel T dan Y. Ada juga lagi dengan menggunakan tugas saya, tugas kamu. Jadi nanti antara guru dan siswa membuat tugasnya guru itu apa, tugasnya siswa itu apa, untuk dijadikan sebagai keyakinan kelas. Di sini contohnya tugas guru itu kan mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Nah, tugasnya dari murid
mendengarkan dan memeriksa tugas kembali. Nah, ini sebetulnya masih banyak lagi ya tugas-tugas antara siswa ataupun guru. Ini hanya contoh. Kemudian yang bukan tugas dari guru, menyakiti atau disakiti, memaksa murid untuk belajar, merapikan barang-barang murid, kemudian menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis murid. Ini sebenarnya bukan tugas dari seorang guru. Nah, yang bukan tugasnya murid ini sama ya, menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi atau punya temannya, melakukan tugas guru, ataupun memutuskan untuk tidak berteman. Nah, selanjutnya tentang kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita dapat terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, kita nanti akan bahas satu persatu terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dari bertahan hidup. Nah, ini merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan yang pertama atau utama yang harus terpenuhi, yaitu terkait dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Nah, yang kedua terkait dengan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima ini bisa dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian untuk kebutuhan dasar penguasaan ini terkait dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan juga didengarkan. Nah, untuk kebebasan, kebutuhan dasar yang kebebasan ini terkait dengan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Kemudian kesenangan. Kesenangan ini biasanya terkait dengan hobinya, misalkan hobinya bermain game misal, atau hobinya itu bercanda, humor, atau antusias terhadap sesuatu. Nah, kita masuk ke posisi kontrol seorang guru. Nah, di posisi kontrol seorang guru ini ada 5 macam. Yang pertama ada penghukum. Yang keduanya ada pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Kita bahas satu-satu ya, terkait dengan posisi sebagai penghukum. Nah, nanti kita refleksikan posisi kita di sebagai guru itu sebagai apa? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Ataukah sebagai manajer? Ketika kita posisinya sebagai seorang penghukum, biasanya ini identik dengan nadanya tinggi, marah ya biasanya, lotot matanya, bisa jadi tangannya sambil menunjuk ketika ada siswa kita yang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran. Misalkan ada siswa yang terlambat, nah datang udah langsung dimarahin. Terlambat lagi
Gitu. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk pembelajaran itu bisa berhasil, ya dengan caranya dia sendiri, dengan cara menghukum muridnya. Dengan menghukum pasti muridnya akan nurut. Nah, ketika di posisi itu gurunya misalkan nggak berangkat, digantikan oleh guru yang lain, muridnya kira-kira akan nurut apa enggak Bapak Ibu guru dengan guru yang lain? Otomatis tidak, ya, karena dia takutnya hanya kepada guru yang penghukum itu, bukan kepada guru penggantinya, seperti itu. Tuh ya. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Ketika di level ini, ketika posisi guru sudah di tahap membuat merasa bersalah, ini nadanya sudah mulai menurun, lebih halus daripada penghukum. Nah, ini biasanya akan membuat anak itu merasa tidak enak atau merasa bersalah karena telah mengecewakan bapak ibu gurunya. Nah, ini bisa misalkan nih contohnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa. Nah, ketika di posisi ini, murid kan akan merasa bersalah karena telah membuat ibu gurunya kecewa. Itu. Kemudian di posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, ini suaranya sudah lebih ramah, sudah lebih bersahabat dengan murid-muridnya. Biasanya dengan menggunakan kalimat-kalimat persuasif atau bujukan, ya. Nah, ini contohnya misalkan, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya, sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Nah, tapi efeknya ketika kita berada di posisi sebagai teman, ketika kita tidak menuruti atau tidak membantu murid kita itu akan merasa kecewa dan menganggap bahwa gurunya itu bukan lagi sebagai temannya, seperti itu. Nah, yang keempat ini sebagai pemantau. Di sini suaranya sudah mulai datar, bahasa tubuhnya pun sudah formal. Nah, ketika sebagai pemantau biasanya ini sudah berdasarkan fakta-fakta yang ada, sudah mengumpulkan data-datanya sebelumnya. Terus juga ketika berada di posisi pemantau, lebih mengingatkan kembali akan konsekuensinya apa sih ketika kamu melanggar atau menyalahi keyakinan yang sudah ditetapkan bersama, seperti itu. Nah, ini ciri-cirinya pemantau itu sudah mengandalkan perhitungan, ya, sudah berdasarkan data yang digunakan sebagai bukti terkait dengan perilaku seseorang. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, ketika sebagai manajer ini nadanya sudah lebih halus, bahasa tubuhnya itu tidak kaku. Nah, lebih mendekat kepada siswa. Ketika sebagai manajer ini sudah lebih ke melaksanakan segitiga restitusi, ya, lebih menanyakan lagi keyakinan-keyakinan apa yang sudah disepakati bersama, terus untuk memecahkan masalah itu, solusinya itu siswa mencari solusi sendiri, bukan dari guru yang memberikan solusi, tapi siswanya sudah mencari solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapinya, seperti itu. Ciri-cirinya, ya. Nah,
ya Ibu Agus, tadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada apa Bu? Yang terakhir manajer. Manajer, oke. Bu Yus, apa tadi? Sebagai pendukung. Penghukum. Bu Eko? Pemantau, oke. Terus selanjutnya Bu Arya, apa Bu Arya? Teman-teman. Oke, jadi ada 5 ya. Yang pertama tadi sebagai penghukum. Kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang terakhir yang kelima sebagai manajer. Nah, jadi ketika ada kalimat atau pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini siapa yang menyatakan? Apakah itu posisi guru ketika sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Kemudian selanjutnya kamu tidak, nanti ditulisnya juga sama seperti tadi ya. Tinggal ditulis 1 sebagai apa, 2 sebagai apa, 3 sebagai apa, 4 sebagai apa, dan ada 6 ya, 5 sebagai apa, dan terakhir yang 6 sebagai apa. Seperti itu. Nanti yang sudah selesai bisa ditempelkan di papan. Dapat ditempelkan bagi yang sudah nanti. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sudah selesai menjawab kuisnya ya. Oke, yang pertama terkait dengan kalimat pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu sebagai pembuat merasa bersalah. Betul, jawab berarti sudah memahami ya Bapak Ibu terkait 5 posisi kontrol guru. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai penghukum. Ya, betul, penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi saya ya sebagai teman, karena ada kalimat persuasifnya, kalimat bujukan gitu ya. Nah, itu sebagai teman. Jadi cirinya ketika posisinya sebagai teman itu adalah ada kalimat
Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu juga sebagai teman, itu teman. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sebagai manajer, pintar, ujian manajer. Karena ini yang menyelesaikan bukan gurunya tapi siswanya itu sendiri. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir, menghukum. Oke, ucap berarti sudah memahami ya Bapak Ibu. Sekarang masuk ke segitiga restitusi. Nah, apa sih itu restitusi? Jadi restitusi ini sendiri merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restirus juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya apa. Ini merupakan pendapatnya dari dosen pada tahun 2024. Nah, di sini segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertamanya adalah menstabilkan identitas dari siswa yang melakukan pelanggaran itu sendiri. Kemudian langkah yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa sih kok sampai melakukan pelanggaran atau kesalahan itu? Guru memvalidasi itu. Kemudian tahap yang ketiganya adalah menanyakan keyakinan, menanyakan kembali kepada siswa yang melakukan pelanggaran terkait dengan nilai-nilai keyakinan apa yang sudah mereka yakini sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini ketika menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama tadi kan stabilkan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, ini dengan cara supaya anaknya itu lebih tenang dulu. Ketika duduk, dipanggil, kita melakukan restitusi, kita tenangkan dulu bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Ketika kita membuka pembicaraan itu kan akan lebih membuat anak lebih tenang dan lebih bisa menceritakan kejadian-kejadian itu. Kemudian tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita bisa misalkan menanyakan mengapa kamu melakukan pelanggaran tersebut. Alasan apa yang membuat kamu sampai melakukan pelanggaran tersebut? Jadi memvalidasi dari kesalahan yang sudah diperbuat. Atau adakah yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Jadi supaya jangan sampai membuat pelanggaran, apa ada nggak sih yang lebih efektif kamu lakukan? Gitu. Kemudian menanyakan keyakinan, kita dapat mengingatkan kembali kepada siswa terkait keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang telah disepakati bersama. Nilai mana yang sudah dilanggar, sudah betul atau belum gitu. Jadi menanyakan kembali nilai-nilai keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kepada siswa. Dan bisa juga kamu mau seperti apa, kamu mau menjadi apa gitu. Nah, ciri-ciri restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan ya, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ini tawaran, bukan paksaan. Jadi ada proses negosiasi antara guru dan siswa. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar dan tindakan. Jadi kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi sampai
kelas 1 itu menggunakan kegiatan dengan membuat tabel T dan tabel Y. Jadi saya bagi menjadi 2 kelompok. Yang satu kelompok membuat tabel T, yang kelompok berikutnya membuat tabel Y. Tentunya tidak semudah teorinya ya Bapak Ibu, apalagi di kelas bawah, di kelas 1. Ketika saya tanyakan ya nilai-nilai keyakinan apa yang akan kita ambil, yang akan kita pilih, otomatis siswa akan bingung, apa sih itu Bu nilai keyakinan. Nah, di sini saya membimbing, membantu, menawarkan ya, bukan saya yang kamu tulis nilai disiplin, kamu tulis nilai bertanggung jawab, bukan seperti itu. Tapi saya lebih mengarahkan siswa, jadi nanti siswanya yang menentukan sendiri. Nah, ini ada contohnya tabel T, kecil-kecil ya. Jadi nilai yang diambil di tabel T yang diambil adalah bersikap positif. Itu ada yang tampaknya itu disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Jadi nggak usah banyak-banyak dulu, yang penting dilaksanakan dan diyakini betul-betul oleh siswa-siswa tersebut. Nah, yang tidak tampak sepertinya ya tidak disiplin, tidak jujur, dan tidak bertanggung jawab. Itu. Kemudian untuk yang tabel Y-nya, terdengar, terlihat, dan berperilaku. Terdengarnya itu ketika ada yang mengucapkan terima kasih, permisi, maaf, dan tolong. Jadi ada 4 kata ajaib. Kemudian untuk yang terlihat, karena saya kaitkan dengan pembelajaran di kelas, jadi di sini yang terlihat adalah ketika memperhatikan dan mendengarkan Bapak Ibu guru ketika mengajar. Itu nilainya yang terlihat. Kemudian untuk yang berperilaku, di sini salim atau berjabat tangan. Nah, ini sudah berjalan ya. Kemudian tersenyum, ramah, dan juga berperilaku sopan. Itu, ini dokumentasinya. Kemudian masing-masing kelompok membacakan hasil curah pendapat dari masing-masing kelompok sebelumnya. Dan kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, ini dokumentasi restitusi. Jadi setelah melakukan pembuatan keyakinan kelas, kemudian kita laksanakan, ternyata ada yang melakukan pelanggaran. Nah, dari situ maka saya adakan restitusi. Di sini saya dokumentasinya foto ya. Jadi kasusnya adalah ada siswa yang datang terlambat. Di sini nampak pembelajaran sudah berlangsung, namun masih ada satu siswa yang belum datang. Nah, ini tiba-tiba anaknya tiba-tiba datang ya. Kemudian ketika jam istirahat, saya melakukan restitusi. Jadi ketika melakukan restitusi, jangan sampai ada di depan banyak orang, ya banyak anak. Nanti akan menimbulkan rasa tidak nyaman dari siswanya. Jadi ketika istirahat, ketika teman-temannya sedang istirahat, saya panggil siswa yang melakukan pelanggaran terkait dengan kasus terlambat datang ke sekolah. Nah, kurang lebih percakapannya begini. Yang terlambat adalah Ahmad. Saya tanya Ahmad, kamu tahu nggak kira-kira kenapa ibu panggil ke sini? Nah, Ahmadnya menjawab, karena saya terlambat Bu. Nah, balik lagi saya menanyakan, iya Ahmad tadi terlambat. Saya meyakinkan lagi, iya tadi Ahmad terlambat. Ahmadnya menganggukkan kepala, mungkin karena takut ya. Jadi saya tanyakan lagi, Bunika tahu Ahmad, Bunika tahu ya Ahmad, bahwa setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, melakukan kesalahan itu merupakan sesuatu yang manusiawi. Di sini ibu tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi di sini kita sama-sama mencari solusi agar Ahmad tidak terlambat
menjawab, iya Bu. Saya kembali lagi menanyakan, kira-kira Ahmad punya alasan apa sih kok sampai tadi datang terlambat? Nah, tahap ini masuk ke validasi tindakan yang salah. Jadi menanyakan kenapa sampai terlambat. Nah, alasannya Ahmad itu karena tidurnya larut malam, jadi bangunnya kesiangan. Bapaknya udah berangkat ke sawah. Nah, iya, karena sekarang lagi musim ke sawah ya, betul ya? Iya, lagi musim tanam padi. Nah, ibunya punya adik bayi kecil, jadi lagi repot ngurusin adiknya. Ahmad tungguin ibunya sampai selesai nyuapin adiknya, baru bisa mengantarkan ke sekolah. Nah, saya kembali lagi menanyakan, apakah terlambat datang ke sekolah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, Ahmad? Nah, ini berarti sampai ke tahap menanyakan keyakinan. Nah, belum, gitu kan? Kembali lagi saya tanyakan, apakah Ahmad ingat tentang keyakinan kelas kita? Ini juga masuk ke tahap menanyakan keyakinan. Ingat Bu, nah saya minta Ahmad untuk menyebutkan. Ahmad menyebutkan disiplin atau datang tepat waktu. Saya menanyakan lagi, lalu apa yang akan Ahmad lakukan supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Jadi di sini bukan saya yang mencari solusi, tapi biarkan siswa itu untuk mencari solusinya sendiri. Nah, Ahmadnya menjawab, tidak tidur larut malam Bu, supaya bangunnya nggak kesiangan lagi. Nah, saya di sini menyampaikan lagi, baiklah Ahmad, kita telah berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Ibu harap kamu dapat berkomitmen dan bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan yang kamu lakukan. Ahmad, baik Bu. Nah, kembali lagi saya menyampaikan, baiklah Ahmad, Ibu menghargai keputusanmu untuk memperbaiki kesalahan. Silakan melanjutkan waktu beristirahat. Ahmad, baik Bu, terima kasih. Nah, kurang lebihnya saya melakukan restitusi seperti itu. Jadi ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran, jangan langsung serta-merta kita memberikan hukuman, tapi kita melakukan restitusi terlebih dahulu. Nah, kemudian ini ada dokumentasi tanggapan dari murid. Nah, di sini saya ketika setelah membuat keyakinan kelas, saya membuat lembar respon siswa. Karena kebetulan saya mengajarnya di kelas bawah, siswanya belum ada yang belum terampil untuk membuat satu kalimat utuh, makanya saya bantu dengan emoji atau emoticon yang mewakili perasaan dari siswa-siswi tersebut ketika terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, di sini dari Fatina itu merasa senang sekali ketika dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Kata dia kemarin, apalagi saya yang nulis Bu, jadi saya lebih senang, katanya gitu. Kemudian yang kedua ada Devita. Devita pun merasa senang sekali. Dan ada Azril. Azril juga merasa senang terlibat dalam keyakinan kelas. Kemudian juga Ahmad merasa senang terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi di sini mereka memilih senang sekali itu bukan saya yang menyuruh ya, tapi memang berdasarkan dari perasaan mereka masing-masing. Nah, setelah pelaksanaan itu saya evaluasi lagi terkait dengan pelaksanaan keyakinan kelas. Jadi setelah dilaksanakan, saya tanyakan lagi, ketika sudah melaksanakan keyakinan kelas, apa yang kamu rasakan? Seperti itu. Dari Agus jawabnya senang sekali, perasaannya senang. Kalau Rafif senang, tengah-tengah masih ya. Jadi mungkin ada namanya masih peralihan ya. Sebelumnya misalkan ketika bel masuk sudah harus langsung di kelas. Nah, ini mungkin masih
atau bermain-main di halaman, jadi merasa ya biasa, senang aja, enggak senang banget gitu. Kemudian ada dari IVA, setelah melaksanakan keyakinan kelas senang sekali. Kemudian dari Sanuk juga merasa senang sekali. Kalau Sanuk kemarin bilang setelah dijalankannya keyakinan kelas, dia merasa di kelas lebih aman dan nyaman Bu, karena adanya tadi jujur, keyakinan untuk berlaku jujur. Jadi pada nggak nyetek pekerjaan saya Bu, gitu kalau dari Sanuk. Berarti ini sudah berdampak ya, dirasakan oleh siswa. Kemudian ini refleksi dari saya terkait dengan kegiatan aksi nyata yang sudah dilaksanakan. Saya menggunakan refleksi model 4P. Yang pertama terkait peristiwa. Jadi pengalaman saya dapat mengajak berdiskusi siswa-siswi terkait pembuatan keyakinan kelas. Nah, hal-hal baik yang dialami adalah murid-murid mulai memahami akan keyakinan kelas dan arti pentingnya budaya positif melalui keyakinan kelas. Kemudian hambatannya, karena saya juga mengajarinya di kelas bawah ya, hambatannya tadi ketika disuruh mengungkapkan masih bingung. Jadi saya masih harus membantu, memandu atau mengarahkan, membimbing siswa untuk dapat menuliskan nilai-nilai kebajikan apa yang diyakini bersama. Kemudian solusinya yaitu mengarahkan murid untuk dapat menemukan nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama. Kemudian perasaan saya saat melaksanakan implementasi ini pastinya senang ya, karena dapat membersamai murid-murid untuk membuat keyakinan kelas dan melaksanakan keyakinan kelas sesuai dengan kesepakatan bersama, meskipun kenyataannya di lapangan itu tidak semudah yang ada di teori. Seperti itu. Kemudian P berikutnya adalah pembelajaran. Nah, pembelajaran yang diperoleh ternyata mengajak murid-murid untuk melaksanakan penerapan budaya positif itu tidak mudah. Sebagai seorang guru, saya tentunya harus menyadari akan perbedaan karakter dari masing-masing murid untuk dapat melaksanakan budaya positif. Jadi ada siswa yang sekalinya sudah menyepakati bersama langsung bisa menerapkan, tapi juga ada yang beberapa hari baru mulai muncul keyakinan kelasnya itu. Kemudian hal baru yang diperoleh. Hal baru yang saya alami adalah melaksanakan segitiga restitusi ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran. Jadi sebelumnya belum menerapkan segitiga restitusi, setelah belajar tentang budaya positif ini saya sudah mulai menerapkan segitiga restitusi. Bahkan tadi siang ya, Bu Agus, ada siswa yang melakukan pelanggaran, kami berdua sudah melakukan segitiga restitusi. Itu. Kemudian P yang terakhir atau penerapan di masa yang akan datang, pastinya saya akan tetap melaksanakan atau membuat keyakinan kelas di awal tahun ajaran, dan harapan saya nanti Bapak Ibu guru dapat juga menerapkan di kelasnya masing-masing untuk membuat keyakinan kelasnya. Bisa dengan tadi menggunakan tabel T atau tabel Y, atau juga bisa menggunakan tugas saya tadi. Seperti itu. Nah, harapannya ketika kita semua sudah menerapkan ini, akan menjadi budaya positif di sekolah kita, SDN 1 Jogopaten, dan ini bisa menjadi branding yang baik untuk sekolah kita, SDN 1 Jogopaten, yang sudah dapat menerapkan budaya positif dengan baik. Nah, kemudian nanti Bapak dan Ibu guru mungkin supaya mau memperdalam lagi, misalkan mau memperdalam lagi terkait materi
ya. Nah, kiranya itu yang dapat saya sampaikan di kegiatan diseminasi budaya positif ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang dari tadi sudah berkenan untuk menyimak diseminasi ini dengan baik. Untuk menutup kegiatan pada siang hari ini, marilah kita membaca bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Melalui kegiatan diseminasi ini, menambah wawasan saya tentang budaya positif. Terlebih, untuk penanganan terhadap siswa yang melakukan pelanggaran dapat diselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi.